Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini Ustadzah mau bercerita. Nah, siapa yang mau dikasih cerita sama Ustadzah? Semua duduk yang manis ya. Ustadzah hari ini mau bercerita tentang kisah Nabi Musa. Nah, ini teman-teman ada gambarnya Nabi Musa waktu masih bayi. Nah, ini dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai. Mau mendengar kelanjutannya? Nah, ini teman-teman. Nabi Musa itu teman-teman hidupnya pada saat kerajaan Raja Fir'aun. Nah, ini Raja Fir'aunnya teman-teman. Raja Fir'aun itu adalah raja yang amat zalim. Kemudian dia menganggap sebagai Tuhan. Semua orang disuruh menyembah kepadanya. Ya. Kalau orang itu tidak mau menyembah kepada Raja Fir'aun, dia akan disiksa, dibunuh bisa-bisa teman-teman. Saking jahatnya Raja Fir'aun itu. Nah, seperti ini teman-teman. Ada orang yang tidak mau menyembah kepada beliau, langsung disiksa teman-teman oleh Raja Fir'aun. Itulah teman-teman kekejamannya Raja Fir'aun. Pada suatu malam, Raja Fir'aun ini bermimpi teman-teman. Ketika dia tidur bermimpi, enak-enak tidur. Terus dia bermimpi ada kebakaran. Negaranya terbakar semuanya. Hanya ada sedikit saja orang yang tersisa, yaitu orang Bani Israel. Kemudian dia terkaget, bangun dari tidurnya. Saya tadi bermimpi. Mimpi saya kok seperti itu ya? Saya harus memanggil ahli nujum saya. Ahli nujum, sini ahli nujum. Oh iya Tuan Raja, ada apa Tuan Raja? Sini. Tadi malam aku bermimpi. Mimpi apa Raja? Negara ini terbakar, tapi hanya ada sedikit yang tersisa, yaitu orang Bani Israel. Oh, itu Raja. Berarti itu pertanda nanti suatu saat akan ada bayi laki-laki yang nantinya kalau sudah besar akan menghancurkan kerajaan Fir'aun ini. Betul itu? Betul. Nanti akan ada bayi yang akan menghancurkan kerajaan ini. Kalau begitu, bunuh semua bayi laki-laki. Mulai sekarang, cari bayi laki-laki, langsung dibunuh. Baik Tuan, baik. Ibu Nabi Musa pada saat itu sedang hamil yang sudah tua. Ibunya Nabi Musa bersedih sekali mendengar berita itu, karena Raja Fir'aun akan membunuh semua bayi laki-laki. Tapi ibunya Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau selalu melindungiku, melindungi keluargaku dan bayiku ini ya Allah. Amin. Nah, setelah itu keesokan harinya, ibunya sudah melahirkan dan ternyata bayinya itu laki-laki. Ibunya tambah sedih, ya Allah, ternyata bayi saya laki-laki ya Allah. Nanti kalau
algojonya Fir'aun datang ke sini, bagaimana ya Allah? Tolong lindungi bayi saya ini ya Allah dari kekejaman Fir'aun ya Allah. Kemudian mendapatkan ilham dari Allah. Kamu jangan bersedih. Anakmu masukkan ke dalam peti, kemudian hanyutkan ke sungai. Oh ya Allah, baik Allah, akan saya lakukan. Setelah itu bayinya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai. Ibunya Nabi Musa merasa sedih sekali melihat bayinya dihanyutkan di sungai. Tapi itu karena perintah dari Allah, dia melaksanakan juga. Tapi kakaknya Maryam disuruh untuk mengikutinya dari jauh, dari tepi sungai. Dan ternyata bayi Nabi Musa tadi hanyut pelan-pelan mengikuti alur sungai. Ternyata dia masuk ke pemandian Raja Fir'aun. Di situ ada putri-putri dan istri Raja Fir'aun yang sedang mandi. Melihat ada peti yang mengapung di atas air, kemudian segera diambil peti tersebut. Ada apa itu ya? Di sungai kok ada peti? Coba diambil peti tersebut. Akhirnya diambillah. Dan setelah diambil, dibukalah isi peti itu. Dan ternyata isinya seorang bayi laki-laki yang amat lucu, mungil, dan cakep. Langsung saja Ibu Siti Asiyah, istri Fir'aun, menggendongnya, memandikannya, merawatnya, hingga bayi itu terlihat bersih, tambah cakep, tambah ganteng, dan ditunjukkan kepada Fir'aun. Raja, ini Raja, aku menemukan bayi laki-laki yang lucu sekali. Ini Raja. Hah? Bayi laki-laki? Bunuh saja bayi itu. Oh, jangan Raja. Bayinya cakep sekali Raja, lucu sekali ini loh Raja. Lihat Raja, jangan dibunuh. Kita angkat sebagai anak angkat kita aja Raja. Hah? Bagaimana kamu ini? Iya Raja, enggak apa-apa Raja, diangkat aja, kita jadikan anak angkat kita Raja. Baiklah kalau gitu, aku setuju anak itu dijadikan anak angkat kita. Nah akhirnya bayi Musa ini diangkat sebagai anaknya Raja Fir'aun. Nah setelah itu tiba-tiba bayi ini menangis. Nangis terus, dia lapar, minta minum air susu. Akhirnya dicarikanlah ibu-ibu yang sedang menyusui, disuruh menyusui bayinya Nabi Musa ini. Nah, akhirnya dipanggillah ibu tersebut. Setelah disusui, ternyata tidak mau, bayinya masuk nangis terus. Kemudian ganti orang lagi, masih nangis lagi. Akhirnya kakaknya Nabi Musa yang tadinya mengikuti dari jauh mendengar berita ini. Langsung kakaknya Nabi Musa menyampaikan kepada Raja Fir'aun. Raja, bolehkah saya mengusulkan? Nanti saya carikan ibu yang mau menyusui anak ini Raja. Tapi nanti tolong dikasih upah ya Raja. Oh ya, baik, segera carikan. Ya Raja, baik. Kakaknya Nabi Musa segera memanggil ibunya, disuruh untuk menyusui. Ibunya senang sekali karena akan bertemu dengan bayinya. Nah, akhirnya bayi tersebut disusukanlah kepada ibunya Nabi Musa.
Nah, ini ibunya Nabi Musa datang, langsung diserahkanlah kepada ibunya. Langsung Nabi Musa terdiam, sudah tidak menangis lagi, meminum air susu ibunya. Nah, setelah itu ibunya ingin mengajak Nabi Musa pulang karena tidak mau tinggal di istana. Ibunya menyampaikan kepada Raja Fir'aun dan Ibu Siti Asia, "Raja, saya mau menyusui anak ini di rumah saya saja. Soalnya saya di rumah punya anak kecil. Kalau saya tinggal di istana, kasihan anak saya." Akhirnya Raja Fir'aun dan Ibu Siti Asia menyetujuinya. Dan dibawa pulanglah bayi Nabi Musa ini. Setelah dibawa pulang, ibunya Nabi Musa menyusuinya di rumah hingga berusia 2 tahun. Setelah berusia 2 tahun, ibunya menyapihnya. Kemudian dibawa kembali ke kerajaan Raja Fir'aun. Nabi Musa kecil disambut dengan gembira oleh Raja Fir'aun dan Ibu Siti Asia. Sampai di istana raja, Nabi Musa diterima dengan senyuman, disambut dengan gembira. Setelah itu langsung diajak masuk, kemudian dipertemukanlah dengan Raja Fir'aun yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya. Setelah didekatkan dengan Raja Fir'aun, Nabi Musa kecil ini langsung menarik janggutnya Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sampai merasa kesakitan. "Aduh, sakit. Bayi apa ini? Baru datang sudah menyakitiku. Dah bunuh aja bayi ini." Tapi kata Ibu Siti Asia, "Jangan Raja, jangan dibunuh. Bayi ini masih belum ngerti apa-apa. Cobalah diuji, dikasih permata sama api. Kalau dia milih permata berarti dia bukan bayi yang seperti biasanya." Nah, akhirnya diujilah, dikasih 2 benda. Ada permata yang bagus sekali dan satunya ada api. Nah, setelah itu Nabi Musa disuruh mengambil. Ternyata yang diambil adalah apinya. Setelah diambil apinya langsung dimakan, dimasukkan ke dalam mulutnya. Langsung saja ibunya Nabi Musa tadi mengambilnya. "Jangan nak, jangan dimakan. Ini api." Ini loh Raja, berarti bayi ini bayi seperti biasa. Kalau bayi tidak biasa, dia pasti mengambil permata itu, karena itu yang lebih baik. Nah, makanya Raja, bayi ini kita angkat sebagai anak kita saja. Nah, itu teman-teman, ceritanya tentang kisah Nabi Musa yang akhirnya diangkat sebagai anak Raja Fir'aun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.